ada beberapa keterampilan terkait revolusi industri yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan di Indonesia, yaitu contohnya kreativitas, inovatif, dan juga soft skill yang dimiliki oleh peserta didik. Keterampilan tersebut dapat kita integrasikan ke dalam dunia pendidikan guna mencetak generasi yang unggul dan dapat bersaing ke kancah internasional, dan juga guna mempersiapkan generasi muda yang siap untuk menyongsong revolusi industri 5.0. Masuk ke nomor 2, yaitu apakah pendidikan di Indonesia telah siap untuk menghadapi revolusi industri 5.0 ini? Menurut saya, Indonesia belum siap dalam menghadapi revolusi industri 5.0 ini. Mengapa demikian? Dikarenakan kesadaran akan revolusi industri ini sangat kurang. Masih banyak sekali warga negara yang belum memahami apa itu revolusi industri 5.0 ataupun revolusi industri 4.0. Selain itu, dalam pendidikan yang dikategorikan unggul di Indonesia belum menerapkan revolusi industri 4.0 ini. Namun, siapa sangka malah di masa pandemi ini Indonesia sudah mulai melaksanakan pendidikan yang mengacu pada revolusi industri 4.0, yakni dengan cara online learning. Itu fasilitas pendidikan yang memadai dengan revolusi industri 5.0 ini adalah berkemungkinan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar didampingi oleh robot. Namun, dalam pelaksanaannya juga harus diwaspadai, yakni tidak boleh hanya menitikberatkan pada transfer ilmu saja, melainkan lebih berfokus kepada pendidikan moral, karakter, dan keteladanan. Mengapa seperti itu? Menurut jurnal yang saya baca dan sumber-sumber berita yang saya baca, secanggih apapun teknologi itu bisa menggantikan transfer ilmu. Namun, soft skill dan hard skill tidak dapat digantikan dengan kecanggihan teknologi ataupun alat secanggih apapun. Dan juga diharapkan dengan lahirnya revolusi industri 5.0 ini tidak merubah peran pendidik dalam menyampaikan pendidikan moral dan keteladanan kepada para siswanya. Jadi, lingkungan pendidikan itu sangat mempengaruhi hasil belajar. Mengapa? Dikarenakan sebagai contoh, si anak A itu berada di dalam lingkungan yang kurang baik atau kurang kondusif, sehingga menyebabkan siswa kurang memiliki semangat belajar, dan itu berimbas pada hasil akhir dari yang dia pelajari, kurangnya prestasi belajar, kurangnya memahami suatu materi, dan itu juga dipengaruhi lingkungannya. Begitu juga sebaliknya. Hal yang perlu diperhatikan yaitu tantangan-tantangan yang muncul seiring berjalannya pendidikan. Seiring dengan berjalannya pendidikan dan perkembangan yang terus berubah, kita harus tetap fokus dengan apa yang ada sekarang. Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan revolusi industri 5.0 yang dapat membawa Indonesia ke kancah internasional yang dapat memajukan Indonesia. Namun, terlepas dari itu, tidak merubah peran pendidik dalam menyampaikan pendidikan moral, kreativitas, dan keteladanan yang tetap harus disampaikan face to face, mungkin seperti kita menjalani pendidikan seperti biasa.